memperkenalkan diri, nama saya Laila Arumsari dengan rekan saya Najila Hafizah. Di sini kami akan melakukan presentasi dari hasil mini skripsi untuk tugas akhir yang telah kami lakukan. Judul mini skripsi kami adalah Pengaruh PDRB per kapita, Pendidikan dan Bantuan Sosial terhadap Kemiskinan di 5 Kabupaten Termiskin di Lampung. Yang akan kami bahas pada mini skripsi ini, yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah dan tujuan, yang ketiga ada tinjauan pustaka, yang keempat ada penelitian terdahulu, yang kelima ada kerangka pemikiran, yang keenam ada hipotesis penelitian, yang ketujuh ada metode penelitian, dan yang terakhir itu ada hasil dari penelitian. Kita langsung saja ke bagian pertama, yaitu pada bagian latar belakang. Penelitian ini berangkat dari kompleksitas kemiskinan di Indonesia yang bersifat multidimensional, karena tidak hanya terkait rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan juga perlindungan sosial. Berdasarkan teori Piaget dan juga konsep dari welfare state, pemerintah memiliki peran penting dalam redistribusi pendapatan melalui bantuan sosial yang terbukti membantu menekan kemiskinan. Namun, efektivitasnya ini masih bergantung pada ketepatan sasaran. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas yang tercermin melalui PDRB per kapita menjadi faktor yang fundamental dalam mengurangi kemiskinan. Pendidikan juga berperan besar karena berpengaruh langsung pada kualitas sumber daya manusia dan kesempatan kerja. Nah, dengan mempertimbangkan keterkaitan dari ketiga faktor tersebut, penelitian ini memilih PDRB per kapita, rata-rata lama sekolah, dan juga bantuan sosial sebagai variabel utamanya. Daerah penelitian difokuskan pada 5 kabupaten termiskin di Provinsi Lampung, karena wilayah ini menunjukkan ketertinggalan pembangunan yang paling nyata dan memerlukan analisis empiris dan untuk mengetahui faktor mana yang paling mempengaruhi tingkat kemiskinan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan dasar kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran bagi pemerintah daerah. Selanjutnya ada bagian rumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Yang pertama itu rumusan masalah. Penelitian ini merumuskan sejumlah persoalan utama yang menjadi fokus kajian empiris dalam menganalisis dinamika tingkat kemiskinan antar wilayah. Nah, rumusan masalah tersebut dituangkan ke dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama itu, penelitian ini berupaya untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana kondisi perekonomian daerah yang direpresentasikan melalui indikator PDRB per kapita dapat mempengaruhi variasi tingkat kemiskinan pada kabupaten termiskin di Provinsi Lampung. Selanjutnya, selain aspek ekonomi, penelitian ini juga memberikan perhatian pada aspek pendidikan melalui variabel rata-rata lama sekolah untuk melihat sejauh mana peningkatan pendidikan masyarakat ini dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan. Lebih lanjut, penelitian ini akan menelaah bagaimana realisasi bantuan sosial fokusnya pada bantuan sosial pangan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di daerah Provinsi Lampung. Selanjutnya juga, secara keseluruhan, penelitian ini akan mengkaji pengaruh ketiga variabel, yaitu PDRB per kapita, rata-rata ramah sekolah, dan juga realisasi bantuan sosial pangan, baik secara parsial maupun simultan terhadap tingkat kemiskinan. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian dari mini skripsi kami adalah untuk menganalisis sejauh mana PDRB per kapita, terus rata-rata lama sekolah, dan juga realisasi bantuan sosial itu berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, dan juga mengkaji bagaimana efektivitasnya sebagai instrumen perlindungan sosial dalam mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat. Selanjutnya itu ada tinjauan pustaka. Variabel yang pertama itu ada variabel kemiskinan, di mana kemiskinan ini merupakan kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan dipahami sebagai fenomena multidimensional yang tidak hanya terkait pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta keamanan ekonomi. Berbagai pandangan seperti dari Todaro and Smith dan World Bank menegaskan bahwa kemiskinan ini mencakup beragam bentuk deprivasi dan memerlukan pengukuran yang lebih komprehensif. Variabel yang kedua itu ada PDRB
PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. PDRB ini menggambarkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai sektor ekonomi di tingkat daerah, sehingga dapat mencerminkan tingkat produktivitas, kapasitas ekonomi, dan aktivitas pembangunan suatu wilayah. Yang selanjutnya itu ada rata-rata lama sekolah, yang mana rata-rata sekolah ini didefinisikan oleh BPS sebagai rata-rata jumlah tahun penduduk berusia 15 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal. Indikator ini memberikan gambaran mengenai pencapaian pendidikan dan kualitas sumber daya manusia suatu wilayah. Yang terakhir itu ada bantuan sosial, yang mana bantuan sosial atau bansos ini adalah program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin dan rentan untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi kerentanan ekonomi. Bantuan sosial ini dapat berupa bantuan tunai, bantuan pangan, subsidi pendidikan, bantuan kesehatan, hingga transfer bersyarat. Dan pada penelitian ini kita mengambil fokus pada bantuan pangannya. Bagian selanjutnya akan membahas penelitian terdahulu yang menjadi dasar pengembangan penelitian kami. Yang pertama itu ada dari Ramdhani pada tahun 2024 dengan judul Dampak Belanja Subsidi dan Bantuan Sosial dari APBD Terhadap Kesenjangan Pendapatan di Indonesia. Alat analisis yang ia pakai adalah regresi panel seperti penelitian kami, dan untuk variabelnya ia menggunakan kesenjangan pendapatan, belanja subsidi, dan juga bantuan sosial APBD. Untuk hasil dari penelitiannya adalah bantuan sosial dan belanja subsidi ini terbukti menurunkan ketimpangan pendapatan secara signifikan. Nah, menunjukkan bahwa efektivitas instrumen fiskal dalam mengurangi ketimpangan dan potensi kemiskinan. Yang kedua itu ada dari Rosa dan juga Fajri Ananda pada tahun 2024 dengan judulnya yaitu Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Pendidikan Terhadap Kemiskinan. Ia menggunakan alat analisis berupa regresi data panel. Variabel yang digunakan adalah kemiskinan, PDRB, belanja sosial, dan juga belanja pendidikan, yang mana menghasilkan hasil penelitian yaitu belanja sosial dan pendidikan menurunkan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi tidak signifikan. Yang terakhir kita menggunakan analisis efektivitas bantuan sosial dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia dari Salsabila dan kawan-kawannya pada tahun 2024. Alat analisis yang mereka gunakan adalah regresi linear dengan variabel yaitu bantuan sosial dan juga kemiskinan, yang mana menghasilkan hasil penelitian berupa bantuan sosial efektif dalam mengurangi kemiskinan, namun efeknya itu bervariasi antar wilayah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kerangka penelitian yang menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti. Kerangka penelitian ini itu menjelaskan antara variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu PDRB, rata-rata lama sekolah, dan bantuan sosial sebagai variabel independen, serta kemiskinan sebagai variabel dependen. Kemiskinan merupakan hasil interaksi antara faktor ekonomi, yaitu PDRB, kemudian faktor sosial berupa pendidikan, dan kebijakan publik berupa bantuan sosial. PDRB meningkatkan peluang ekonomi melalui pertumbuhan, pendidikan, memperkuat kapasitas manusia dalam memanfaatkan peluang tersebut. Sementara bantuan sosial sebagai perlindungan dasar bagi kelompok rentan. Berikut adalah hipotesis alternatif dari penelitian ini. Jadi, pertama, PDRB itu diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 5 kabupaten termiskin di Provinsi Lampung. Yang kedua, rata-rata lama sekolah juga diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Yang ketiga, bantuan sosial diperkirakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Yang keempat, secara bersama-sama PDRB, rata-rata lama sekolah, dan bantuan sosial diprediksi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Untuk hipotesis nolnya, penelitian ini mengasumsikan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari masing-masing variabel, yaitu PDRB, rata-rata lama sekolah, dan bantuan sosial terhadap tingkat kemiskinan.
Dan secara simultan, ketiga variabel tersebut juga diasumsikan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 5 kabupaten termiskin di Provinsi Lampung. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama itu jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik menggunakan data panel yang mencakup 5 kabupaten termiskin yang ada di Provinsi Lampung periode tahun 2018 sampai 2024. Yang kedua ada metode analisis data. Jadi, penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh variabel bebas yang terdiri atas PDRB, rata-rata lama sekolah, dan bantuan sosial terhadap variabel terikat yaitu tingkat kemiskinan pada 5 kabupaten termiskin di Provinsi Lampung. Karena penelitian ini menggunakan data panel dengan periode 7 tahun serta melibatkan beberapa wilayah, maka analisis dilakukan menggunakan pendekatan regresi data panel. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada uji signifikansi model. Yang pertama itu ada uji Chow. Hasil dari uji Chow ini menunjukkan probabilitas nilai cross section F sebesar 0,00 yang ternyata lebih rendah dari tingkat signifikannya sebesar 5%. Artinya hipotesis 0 harus ditolak sehingga common effect model dianggap lebih cocok untuk penelitian ini. Yang kedua ada uji Hausman. Berdasarkan hasil uji Hausman, nilai probabilitas yang didapat adalah 0,0005 yang berada di bawah batas signifikan yaitu 5%. Kondisi ini menunjukkan bahwa hipotesis 0 harus ditolak sehingga fixed effect model dipilih sebagai model yang lebih tepat untuk analisis dalam penelitian ini. Selanjutnya ada uji normalitas. Hasil uji normalitas pada penelitian ini adalah nilai probabilitas dari statistik Jarque-Beranya adalah 0,560018 yang lebih besar dari 0,05. Maka HO yang menyatakan bahwa residu tersebar secara normal itu diterima, sehingga disimpulkan bahwa residualnya memiliki distribusi normal dan data memenuhi uji asumsi klasik. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, seluruh variabel mempunyai nilai VIF kurang dari 10 yang menunjukkan tidak ada multikolinearitas antara variabel bebas dalam model. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, nilai chi-square yang diperoleh adalah 14,83286 yang kurang dari 16,191 yang merupakan chi-square tabel pada DF9 dan tingkat signifikan sebesar 5%. Dengan begitu, HO-nya diterima yang menunjukkan tidak ada masalah heteroskedastisitas pada model. Selanjutnya adalah uji autokorelasi. Hasil uji autokorelasi itu menunjukkan nilai chi-square-nya sebesar 15,45 yang lebih besar dari 5,99 yang merupakan nilai dari chi-square tabelnya dengan DF2 dan tingkat signifikannya adalah 5%. Maka tolak HO yang artinya terdapat autokorelasi dalam model ini. Karena terdapat indikasi autokorelasi pada model ini, maka estimasi itu dilakukan kembali untuk perbaikan autokorelasi menggunakan fixed effect model dengan weight cross section. Hasil perbaikan itu menunjukkan model layak secara statistik dengan nilai probabilitas F statistiknya sebesar 0,00, sehingga fixed effect model yang telah diperbaiki dinyatakan valid digunakan untuk penelitian. Selanjutnya adalah hasil uji T. Hasil uji T itu menunjukkan variabel log PDRB dan log RLS memiliki nilai T statistik yang lebih besar dibandingkan nilai tabel T tabelnya, sehingga hipotesis H0-nya itu ditolak, yang artinya variabel tersebut terbukti berpengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Sementara itu, variabel log BSS atau bantuan sosial itu memiliki nilai T statistik yang lebih kecil dari nilai T tabelnya, sehingga HO-nya itu diterima. Artinya, bantuan sosial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada periode dan wilayah di 5 kabupaten termiskin di Provinsi Lampung. Yang kedua adalah uji F. Berdasarkan
hasil uji F diperoleh nilai F statistik yaitu 41,28 yang lebih besar dari 2,92 yang merupakan nilai dari F tabelnya pada tingkat signifikan 5%. Sehingga HO ditolak yang menunjukkan seluruh variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Semua uji asumsi klasik sudah terpenuhi kecuali autokorelasi. Namun, sudah dilakukan estimasi ulang untuk perbaikan autokorelasi dengan menggunakan fixed FM model dengan wide cross section. Yang terakhir adalah kesimpulan penelitian. Berdasarkan hasil estimasi, PDRB dan rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan, ditunjukkan oleh koefisien negatif dan nilai probabilitas yang signifikan. Rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh terbesar dalam menekan kemiskinan. Sebaliknya, bantuan sosial tidak berpengaruh signifikan karena koefisiennya positif dan probabilitasnya tinggi. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas ekonomi dan kualitas pendidikan lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan bantuan sosial yang ada saat ini.